Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, teman-teman semua, alhamdulillah semoga dalam keadaan sehat semuanya ketika menonton video ini. Insyaallah pada kesempatan kali ini Ana akan menyampaikan tentang reminder kenapa kita gak boleh ninggalin sholat. Lalu kenapa, apa pentingnya kontrol mutabah yaumiyah, dan kenapa mutabah yaumiyah itu harus menjadi satu yang penting ya untuk kita rutinkan dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman judul materinya adalah pertanyaan, maka tentunya awal-awal ketika teman-teman nyampein materi agak tanya juga ke mereka. Tanya, kenapa? Pertanyaan awalnya adalah bukan kenapa kita gak boleh ninggalin sholat, tapi pertanyaan awalnya adalah sudahkah mereka sholat full. Itu pertanyaan awalnya tuh sebelum nanya soal itu. Karena kalau teman-teman nanya kenapa gak boleh ninggalin sholat, lah kalau mereka bisa sholat itu ternyata bolong gitu kan, dia tanya dulu. Dan teman-teman juga nanti harus bersiap dengan semua jawaban dari adik-adik teman-teman ya. Menurut teman-teman atau gini, pertanyaan awalnya, soal itu penting nggak? Penting. Misalnya penting, semuanya bilang penting. Nah, tanya, kalau misalnya penting, apakah sholatnya sudah di sini, sholatnya apakah sudah full semua? Kalau misalnya sudah full semua ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya belum, ya tanya gitu ya. Gak apa-apa gitu ya. Nanti tanya gitu. Misalnya sholat apa yang sebelum dan sebagainya kayak gitu. Setelah itu nanti kita tanya, jadi biar mereka interaksi dulu ke mereka, baru setelah itu tanya gitu ya, kenapa gak boleh ninggalin sholat. Nanti kan mereka dapat tuh jawabannya gitu. Karena harusnya kalau mereka memang sudah dalam fitrah, mereka akan jawab kok bahwa sholat itu adalah tiang agama mungkin ya. Jawab mereka, sholat itu adalah hal yang penting seperti tubuh manusia, seperti kepala pada tubuh manusia dan sebagainya kayak gitu. Nanti kita dapat jawaban, kita gali-gali, baru setelah itu nanti kita explain, kita sampaikan tentang materi kita. Nah, tentunya teman-teman, nanti teman-teman juga tentunya kenapa kita gak boleh ninggalin sholat, maka kita akan reverse kepada kenapa akhirnya sholat itu diturunkan kepada kita. Nah, kita harus lihat story-nya bahwa kapan sholat diturunkan gitu ya. Kapan perintah sholat diturunkan, nanti mereka mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang enggak. Kalau misalnya nanti teman-teman sudah berjawaban, baru dijelasin tuh bahwa sholat itu ya, nah ini perspektifnya ya, sholat itu diturunkan ketika Nabi SAW itu sedang mengalami tahun kesedihan ya. Tahun kesedihan, yang tahun kesedihan ini itu karena Rasulullah ditinggal oleh dua karib ya, dua orang terpenting dalam meneruskan perjuangan dakwah beliau, meneruskan perjuangan Islam, yaitu pertama kehilangan pamannya Abu Thalib, yang kedua kehilangan istrinya yaitu Khadijah ya teman-teman semua, dua itu. Nah, lalu akhirnya Rasulullah sedih, dan setelah itu juga Rasulullah juga banyak mendapatkan konfrontasi daripada orang kafir saat itu, bahkan sampai dilempar kotoran dan sebagainya gitu ya, dan sebagainya. Hingga akhirnya sholat ini nanti ya teman-teman ya, ini kan kita tahu ya bahwa akhirnya Rasulullah diperjalankan dari Mekah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan setelah itu Rasulullah SAW dinaikkan Mi'raj ke Sidratul Muntaha untuk ketemu sama Rasulullah sampai akhir perintah sholat itu diturunkan. Nah teman-teman, jadi kuncinya adalah bahwa kenapa sholat itu ada buat kita. Nah ternyata ada 2 poin teman-teman. Sholat itu kenapa gak boleh ditinggal, kenapa? Sholat itu adalah cara paling terbaik untuk menghilangkan kesedihan. Itu poin pertama teman-teman. Karena sholat ini itu ada ketika ujungnya awalnya adalah karena Rasulullah sedang sedih, Rasulullah diperjalankan ketemu Allah SWT hingga akhirnya dapat perintah sholat. Maka poin pertama adalah kenapa kita sholat, kenapa benar-benar sholat, karena apa? Biar akhirnya, karena sholat itu adalah obat ampuh untuk menghilangkan kesedihan kita. Itu yang pertama gitu ya.
Yang kedua adalah sholat itu adalah sebagai bentuk rekreasi, bentuk istirahat ya teman-teman ya, bentuk jalan-jalannya hati, bentuk nutrisi hati teman-teman. Jadi hari ini tuh kalau misalnya kita mungkin ini juga mungkin teman-teman pernah baca postingan terakhir tentang yang di Shift Media kalau nggak salah ya, bahwa ternyata hari ini kenapa kita sedih itu bukan karena kita kurang jalan-jalan, tapi karena kita kurang ngelibatin Tuhan gitu ya teman-teman. Jadi itu akhirnya bisa teman-teman masukin tuh. Jadi hari ini kita tuh sedih itu bukan karena kita itu gak banyak kegiatan, bukan karena kita gak punya banyak uang, bukan karena kita itu gimana-gimana, enggak, tapi karena kita kurang sholat sebenarnya teman-teman. Kita kurang sholat. Kalau teman-teman sholatnya benar dan rutin, maka ya teman-teman insya Allah gak sedih. Nah, dan bagaimana teman-teman bisa tetap tenang, tetap senang adalah ya banyakin sholatnya. Kalau ada sholat wajib ya sholat dijalanin. Kalau sholat dijalanin ya banyakin lagi sampai akhirnya sholat yang memang ada dalilnya kita jalankan, akhirnya kita gak gampang sedih. Nah itu karena hari ini kan banyak kan, aduh mental gue lagi mental breakdown nih karena tugas-tugas gue banyak, gue lagi mental breakdown nih karena gue ditinggalin doi, gue lagi segala macem lah gitu ya. Nah itu obatnya sholat gitu ya, sebelum ke yang lain gitu ya. Nah lalu setelah itu teman-teman ya tadi sholat itu sebagai bentuk rekreasi kita, jalan-jalan yang hati teman-teman ya. Seperti akhirnya ketika Rasul sedih maka Allah perjalanannya untuk ketemu Allah SWT, biar apa? Biar istirahat hati kita. Bahkan kalau di sholat yang lain, sholat tarawih itu tuh sebagai istirahatnya kita sebenarnya teman-teman, dari segala kesibukan hidup dunia. Maka hari ini kalau kita masih gak tenang, kita masih sedih, coba periksa sholat kita kayak gitu. Nanti poin-poin itu tuh bisa disampaikan ke mereka. Lalu selain sholat juga, nah ini masuk ke mutabah yaumiyah. Kenapa penting untuk akhirnya kita punya mutabah yaumiyah? Lalu kenapa kita penting untuk menjalannya? Maka gini teman-teman gitu ya. Maka kenapa ini penting? Tanya ke mereka. Mereka kalau punya tugas sekolah, penting nggak buat di reminder sama temennya, sama gurunya gitu ya. Karena manusia kan tempatnya lupa ya, gitu. Pasti penting. Kalau misalnya kita lagi belanja, lagi misalnya kita atau mungkin satu hal kebaikan yang ternyata kebaikan itu banyak, penting nggak buat di reminder? Pasti penting. Karena kalau kata ini ya, kata alumni kita gitu ya, Bang Dio pernah ngomong kayak gini, bahwa kita itu jangan cepat percaya sama pikiran kita, karena pikiran kita bisa hilaf teman-teman. Maka pentingnya buat kita tadi mengkontrol mutabah yaumiyah itu agar akhirnya kita bisa selalu konsisten dalam ibadah-ibadah kita. Jadi kita catat tuh, kita kontrol. Nah, tapi mutabah yaumiyah ini juga makanya kenapa akhirnya salah satu tujuan kita itu mentoring, kita itu ikut mentoring setiap pekan adalah biar akhirnya kita bisa melihat, kita bisa saling menjaga mutabah kita. Kita mungkin hari ini mutabahnya lagi turun nih, sholatan lagi turun, puasa lagi turun, tapi ketika kita dengan kita sholat kita yang ternyata seminggu ini ibadahnya jalan, sholatnya akhirnya bagus, puasanya mantap, itu bisa jadi meningkatkan ibadah-ibadah kita teman-teman gitu ya. Bahkan seperti kalau kita tahu cerita Nabi SAW bahwa mereka berkumpul di rumahnya Akam bin Abi Akam gitu ya. Itu salah satunya untuk sebagai bentuk penjagaan tadi, penjagaan ibadah kita. Karena teman-teman ya seperti yang kita tahu ya, bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, maka ya kita juga perlu support orang lain. Bahkan kita perlu tahu bahwa jangan-jangan kita masa ibadah kita udah benar, tapi ternyata ada blind spot yang akhirnya bisa orang lain lihat, kayaknya lu masih kurang nih, kayaknya kita masih kurang nih gitu. Akhirnya itu menjadikan kita semakin akhirnya semangat untuk ibadah. Tapi semangat ibadahnya bukan karena orang lain, tapi tetap karena Allah SWT teman-teman semua gitu. Anak pun juga ngomong kayak gini karena memang anak pun juga punya controlling terhadap mutabah anak pribadi gitu ya. Jadi misalnya di HP tuh ada tuh, kalau Ani di HP itu Ani punya tuh catatan misalnya tanggal di bulan, dan itu catatannya per bulan nih. Jadi Ani tahu tuh kalau Ani tuh ada 13 poin ya. Kalau Ani pribadi ya ada 13 poin mutabah
yang aneh kasih ke aneh beri, mulai dari sholat subuh, sholat subuh jamaah gitu ya, sampai akhir infak, masal dan sebagainya gitu ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan sesuai dengan nanti ketika teman-teman nanti nerapin mutabayomah ini ke mentinya teman-teman bisa sepakati apa nih mutabaah yang kira-kira perlu kita barengin, kita kontrol bareng-bareng, apakah sholatnya kah, apakah puasanya, apakah apa, atau baca Qurannya bisa punya targetan satu lembar sehari dan sebagainya teman-teman, kayak gitu. Kita ada mutabaah tadi dikontrol ya apa, biar kita nggak lupa sama ibadah-ibadah apa yang harusnya kita lakukan, karena kan ya tadi kalau kita balik lagi ke materi tentang sohihul ibadah, ya gimana kita mau soal ibadah kalau ternyata ibadah-ibadah yang sudah Allah turunkan itu gak banyak yang kita kerjain. Kayak gitu teman-teman. Nah lalu poin terakhir dari materi ini adalah kenapa kita harus menjaga mutabah yaumiyah teman-teman. Kuncinya satu, karena apa? Balik lagi ke Quran surat Al-Fatihah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku dengan hanya kepadamu lah aku menyembah dan hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan. Seperti yang saya pernah bilang di tantri sebelumnya, jadi harus menjadi hal yang sering diulang teman-teman teman kita, bahwa kita gak mungkin bisa ibadah kalau Allah gak tolong kita, dan kita gak mungkin dapat pertolongan Allah kalau kita gak ibadah. Jadi bagaimana akhir kita bisa, kenapa kita harus menjaga mutabayomah kita, kenapa kita harus menjaga ibadah-ibadah kita, baik ibadah wajib maupun sunnah, selain memang karena ingin biar dapat Allah SWT, ada apa? Biar Allah itu selalu tolong kita teman-teman, biar Allah selalu tolong kita dalam setiap keadaan kita teman-teman semua. Cuma itu, karena ya kalau hari ini kita gak pernah sholat, kita hari ini ibadah mas-masan, ya wajar ketika mungkin Allah malas buat tolong kita teman-teman, bahkan di saat kita susah. Dan hari ini kenapa sih kalau kita saat susah Allah tolong? Ya mungkin bisa jadi ya kita tuh baru deket Allah tuh ketika kita susah, tapi ketika kita senang, ketika kita lagi banyak uang, ketika kita lagi luang, justru malah kita seakan-akan nggak butuh Allah SWT teman-teman semua, kayak gitu. Maka itu tadi pentingnya menjaga mutabayomah agar akhirnya apa? Agar akhirnya Allah tolong kita dalam setiap ibadah kita, dalam setiap aktivitas kita, baik dari kita itu bangun pagi sampai tidur lagi. Sampai Allah tolong kita dalam setiap aktivitas kita, biar apa? Biar akhirnya apa? Allah jaga kita dari hal-hal buruk, dari kecelakaan, dari ketusuk peniti misalnya gitu ya, atau dari kelupaan pelajaran dan sebagainya gitu ya. Bahkan ya teman-teman itu pentingnya gitu ya, kita harus menjaga itu. Karena apa? Karena ya kita hari ini bisa aktivitas, teman-teman bisa sekolah, teman-teman bisa melakukan segala aktivitas ini dengan lancar, karena apa? Karena Allah tolong kita. Kalau kita sudah merasa ditolong Allah, maka balas budi apa lagi teman-teman yang bisa kita balas kepada Allah SWT, kecuali dengan kita bisa terus menjaga ibadah kita dengan tadi menjaga mutabah kita gitu. Ini juga bukan hanya berlaku buat mereka yang kita kasih materi, tapi juga berlaku buat kita teman-teman. Jadi poin akhir lagi, kalau teman-teman nyampein materi ini, pastiin udah bagus ya, sekali lagi jangan sampai blok, jangan sampai turun ya, karena hati gak nyampe ya, kayak gitu. Terus semangat teman-teman semua, semoga bermanfaat, semoga Allah jaga kita. Karena akhiri sesi tenting materi yang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, 3-1. Utama dakwah, Allah.